Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lili Kamala Fitriani Lubis dengan NIM 23053070. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan menjelaskan sumber kegagalan pasar, persaingan tidak sempurna, dan kekuatan pasar. Materi ini masih berhubungan dengan mata kuliah saya yaitu pengantar ekonomi mikro. Langsung saja ke yang pertama, kita beralih kepada pengertian kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah gagalnya mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi secara efisien dan optimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegagalan pasar tidak dapat diartikan bahwa pasar tidak berjalan, tetapi alokasi yang terjadi belum pada garis optimal dan efisien. Nah, dari kegagalan pasar tadi, ada faktor penyebab kegagalan pasar. Faktor penyebabnya itu ada 6. Yang pertama, adanya ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, adanya barang publik. Ketiga, adanya eksternalitas. Keempat, adanya pasar tidak penuh. Kelima, adanya kegagalan informasi. Dan terakhir, adanya ketidakpastian. Nah, selain faktornya tadi, kegagalan pasar memiliki jenis-jenis. Jenisnya itu ada 4. Nah, yang pertama ada barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Yang kedua ada kasus informasi asimetris. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari pihak lain. Nah, hal itu akan menyebabkan terjadinya informasi asimetris. Nah, yang ketiga ada monopoli. Monopoli yaitu pembeli dan penjual dapat memberi pengaruh yang signifikan pada harga ataupun output. Yang keempat, ada eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, itu dia tadi faktor-faktor jenis pengertian dari kegagalan pasar. Selanjutnya, kita akan beralih ke judul kedua, yaitu persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Nah, barang yang dijual juga berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Lalu, ada ciri-ciri dari persaingan tidak sempurna tadi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama ada ketidakseimbangan penjual dengan pembeli. Yang kedua ada penjual menentukan harga. Ketiga ada sulit berpartisipasi. Dan yang terakhir tidak ada pengganti. Selain ciri-ciri, persaingan tidak sempurna juga memiliki jenis. Nah, yang jenis pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Nah, pasar monopoli ini juga memiliki ciri-ciri dan ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, pasar monopoli dikuasai oleh satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, susah untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang terakhir atau kelima, promosi kurang diperlukan di pasar monopoli ini. Nah, itu dia ciri-ciri dari pasar monopoli. Nah, yang kedua ada pasar monopolitis.
ini masih berhubungan dengan ketidaksempurnaan pasar tadi. Pasar monopolitis adalah jenis pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berbeda di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Nah, jadi pasar monopolistis ini berbeda dari dua jenis pasar lainnya. Dua jenis pasar lainnya itu apa? Itu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur sifat pasar persaingan sempurna. Nah, ciri-ciri pasar monopolistis ini ada 5. Nah, yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, lebih mudah masuk ke industri. Dan yang terakhir, lebih banyak persaingan. Nah, ini yang ketiga dari jenis-jenis pasar tadi. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Yang kedua, harga ambil fotonya yang tercipta fluktuatif. Dan yang ketiga, sering melakukan promosi. Nah, ini adalah kekuatan pasar. Pasar itu juga ada kekuatannya atau untuk menguasai pasar tersebut. 1. Kekuatan pasar permintaan. Kurva permintaan adalah hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Nah, jadi kurva permintaan ini itu isinya adalah hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta oleh pelanggan. Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta ini adalah benar untuk sebagian besar barang-barang di dalam ekonomi. Dan dalam kenyataannya, hal ini begitu umum yang disebut ekonomi sebagai hukum permintaan. Yaitu, ini saat harga barang naik, kuantitas yang diminta dari barang akan jatuh atau turun. Dan saat harga barang jatuh, kuantitas yang diminta akan naik. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Lalu, pergeseran pada kurva permintaan tadi. Karena kurva permintaan pasar menahan hal-hal lain secara konstan, itu tidak perlu stabil dari waktu ke waktu. Jika sesuatu terjadi untuk mengubah kuantitas yang diminta pada harga berapapun, kurva permintaan pasti akan bergeser. Nah, dia memiliki 5 faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama, pendapatan. Kedua, harga barang. Ketiga, selera. Keempat, ekspektasi. Dan yang terakhir, jumlah pembeli. Nah, yang kedua, kekuatan pasar penawaran. Nah, ini kekuatan pasar penawaran ya. Kurva penawaran adalah hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Jika tadi kurva permintaan adalah hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta, jika kurva penawaran adalah hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Kuantitas yang ditawarkan dari barang atau jasa adalah jumlah yang penjual akan sanggup untuk menjualnya. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan ini disebut sebagai hukum penawaran, yaitu saat harga barang naik, kuantitas yang ditawarkan dari barang juga akan naik. Begitupun sebaliknya. Saat harga jatuh, kuantitas yang ditawarkan juga akan jatuh ataupun turun. Nah, ini kebalikan dari kurva permintaan tadi ya. Nah, pergeseran pada kurva penawaran. Nah, kalau kurva penawaran ini memiliki 4 faktor ya. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva penawaran. Yang pertama ada harga input, teknologi, harapan, dan yang terakhir jumlah penjual.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang kegagalan pasar, persaingan tidak sempurna, dan kekuatan pasar. Saya Lili Kamala Fitriani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.